Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary bersama saya, Rafika Mustaqim Mawardah. Mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Aliansi Supir dan Pengusaha Truck Over Dimension Overloading atau ODOL ajukan 3 aspirasi dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ujung-ujungnya adalah terjadi. Jelang pemberlakuan kebijakan Zero Odol pada awal 2023, Aliansi Supir dan Pengusaha Truk Odol menyampaikan 3 aspirasi pada rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Adapun aspirasi tersebut muncul demi merespon sanksi yang didapatkan jika melanggar kebijakan Zero Odol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi tersebut berupa penilangan, transfer muatan, hingga tidak diizinkannya kendaraan pelanggar meneruskan perjalanannya. Aspirasi pertama, Aliansi meminta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk direvisi. Kemudian meminta kebijakan jumlah berat yang diizinkan atau JBI sebesar 100%. 100% dari JBI yang ditentukan di buku KER, uji standar. Yang ketiga, selama belum ada keputusan dari RI, kami rekan-rekan sopir meminta tidak ada penindakan selama belum di jalan dan di timbangan selama revisi tersebut terbit. Selama revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum diterbitkan, Aliansi Supir dan Pengusaha Truk meminta untuk tidak dilakukan penindakan terhadap para supir truk yang mengangkut muatan yang berlebihan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Kita semua adalah pelaksana. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa persidangan kedua tahun 2021-2022 yang dilaksanakan pada 4 hingga 11 Februari lalu. Sejumlah fraksi menemukan berbagai macam masalah dari sejumlah sektor pada saat serta apa agenda strategis yang DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat paripurna pada Selasa siang. Rapat tersebut dilakukan untuk menyampaikan laporan hasil reses seluruh anggota DPRD Sulawesi Selatan dari sebuah fraksi partai masing-masing. Rismawati Kadir selaku juru bicara fraksi Partai Demokrat menyampaikan, pada saat masa reses, ia bersama pihak partai menemukan banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama pemulihan ekonomi. Dimulai dari sektor pertanian, kelangkaan pupuk, kelangkaan minyak goreng, dan selain itu, banyaknya jalan-jalan provinsi yang rusak parah, pembangunan sekolah yang perlu ditambah, hingga honor guru mengaji. Banyak jalan-jalan ruas provinsi yang mengalami rusak parah dan kami telah sampaikan beberapa titik yang ada mulai dari utara sampai dengan selatan, dan diantaranya yang paling sangat urgen itu ada di titik di Kabupaten Goa, yaitu Jalan Poros, Palangga, Sapaya, Malakaji. Ia berharap dengan hasil reses tersebut yang didapatkan dari aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sebuah persoalan-persoalan dapat diselesaikan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat terkait ganti rugi pembebasan lahan bagi warga yang terdampak pembangunan bendungan Pasel Loreng, Kabupaten Wajo pada Rabu siang. Rapat tersebut berakhir damai antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat yang terdampak dengan beberapa kesepakatan. Kewenangan atau negara itu tidak ada kadaluarsa. Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pemerintahan gelar rapat dengar pendapat pada Rabu siang. Rapat tersebut dilaksanakan terkait ganti rugi pembebasan lahan bagi warga yang terdampak pembangunan bendungan Pasel Loreng, Kabupaten Wajo. Dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, Kejaksaan, Polda Sulsel, dan pejabat daerah di Kabupaten Wajo. Sele KS Dale selaku Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan rapat menyampaikan bahwa
Terdapat 4 penyebab terjadinya perseteruan tersebut, yang secara garis besar adalah miskomunikasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan seluruh pihak bisa mengawal secara baik sehingga hasilnya pun juga baik, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengawal penyelesaian proyek strategis nasional sungguh-sungguh itu bisa jalan dengan baik. Konsen kami DPRD Provinsi kan itu. Rapat dengar pendapat tersebut berakhir dengan perdamaian antar masyarakat yang terdampak dengan pihak pelaksana proyek. Selain itu juga hadir Kejaksaan Tinggi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk menilai ada tidaknya tindakan yang menyimpang undang-undang yang berlaku. Sele berharap semua pihak dapat mengawal proyek secara baik untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab pihak terkait dalam mengawal penyelesaian proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Dalam ketentuan, apabila Pemprov Wakil Bupati Kabupaten Wajo menilai permasalahan ganti rugi sengketa lahan bendungan Pasir Loreng dengan masyarakat disebabkan oleh miskomunikasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat yang terdampak dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Kabupaten Wajo Amran turut hadir dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu siang terkait ganti rugi pembebasan lahan bagi warga yang terdampak pembangunan bendungan Pasir Loreng Kabupaten Wajo. Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat yang terdampak. Salah satunya pemindahan kuburan yang akan dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara garis besar, Amran menilai perseteruan tersebut disebabkan oleh miskomunikasi, seperti sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat yang terdampak. Proyek strategis nasional tersebut disebutkan telah dibangun sejak tahun 2014, namun yang menyebabkan pembangunan menjadi krusial adalah proses pembebasan lahan warga yang terdampak untuk pengadaan tanah. Insya Allah kami dari pemerintah Kabupaten Wajo bersama Kanta Pertanahan, baik itu dari Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Kabupaten Wajo, insya Allah kami akan sinergi untuk memberikan penyuluhan termasuk kepada masyarakat kita untuk menunggu daripada berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga harapan masyarakat itu bisa dicairkan. Amran menyebutkan bahwa saat ini proses penyelesaian lahan telah mencapai 98% dan pembayaran sudah 95%. Ia berkomitmen akan bersinergi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat terkait permohonan penyampaian aspirasi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Sulawesi Selatan. RDP tersebut menghasilkan 6 kesepakatan yang ditandatangani secara bersama oleh pihak-pihak yang terkait. dengan cara, dan itu kami suarakan. Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang ekonomi menggelar rapat dengar pendapat dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin siang. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi HNSI terkait permasalahan-permasalahan yang dialami nelayan di Sulawesi Selatan. Usman Lonta, selaku anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa hasil RDP tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan. Antara lain yang dikeluhkan adalah sulitnya memperoleh surat persetujuan berlayar dan surat layak operasi dari para kapal nelayan itu. RDP tersebut menghasilkan 7 rekomendasi yang telah disepakati semua pihak dan ditandatangani bersama demi membantu kesejahteraan nelayan di Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Setelah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan perbaikan jalan provinsi di Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait rusaknya Jalan Antang Raya yang cukup parah, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D mengaku telah mengusulkan perbaikan kepada Dinas PUTR menggunakan anggaran pemeliharaan. Rahman Pina selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan perbaikan jalan provinsi tersebut harus dilakukan secara keseluruhan dan bersamaan. Tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong di salah satu ruas jalan saja. Dikarenakan Jalan Antang Raya yang mengalami kerusakan merupakan jalan provinsi, sehingga perbaikannya harus dilakukan bersamaan dengan pembuatan drainase. Laporan dari Dasputu kemarin kan untuk jalan yang di jalan yang di Antang ini itu setidaknya harus dikasih naik 10 sampai 20 cm supaya ketinggiannya lebih tinggi dibanding dengan dasar drainase. Kalau sekarang ini kan memang kenapa selalu rusak? Karena kan badan jalan itu lebih rendah dibanding dengan dasar drainase. Jadi begitu hujan, air langsung dan ya. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu Jalan Antang Raya yang mengalami kerusakan di sejumlah titik dilakukan perbaikan. Hanya saja perbaikan yang dilakukan belum maksimal sehingga memicu kerusakan berulang. Fitri Hairunisa, Celebes TV. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah Luwu Timur memberdayakan pengusaha nasional maupun lokal untuk menggantikan PT Vale. Pasalnya kontrak PT Vale yang berakhir tahun 2025 diminta tidak dilanjutkan. Rahman Pina, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pembangunan mendorong agar pengusaha-pengusaha nasional maupun lokal dapat menggantikan PT Vale, perusahaan multi tambang yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur dalam 50 tahun terakhir. Rahman mengatakan sudah saatnya pemerintah memberdayakan kemampuan pengusaha-pengusaha besar skala nasional maupun lokal yang tidak kalah saing dalam mengelola tambang di Sorowako, daripada menyerahkan potensi tambang nikel tersebut ke perusahaan asing seperti PT Vale. Pemerintah dapat belajar dari PT Freeport yang saat ini dianggap lebih besar daripada perusahaan tambang asing yang ada di Sulsel. Sebisa mungkin itu bisa diserahkan ke pengusaha nasional, ke pengusaha lokal, yang juga sekarang kita sudah punya begitu banyak pengusaha yang bukan hanya punya pengalaman dalam bidang pertambangan di industri pertambangan nasional, tapi juga sudah ke mancanegara. Sebelumnya, Rahman Pina meminta kontrak PT Vale yang berakhir pada tahun 2025 untuk tidak dilanjutkan. Pasalnya, perusahaan multitambang asal negara Brasil tersebut dianggap tidak berkontribusi nyata pada Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur selama 50 tahun beroperasi. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta kontrak PT Vale yang berakhir pada tahun 2025 agar tidak dilanjutkan. Pasalnya selama 50 tahun beroperasi, PT Vale dianggap tidak memberikan kontribusi nyata kepada Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina meminta agar kontrak PT Vale berakhir pada tahun 2025 tidak dilanjutkan. Pasalnya perusahaan multitambang asal negara Brasil tersebut dianggap tidak berkontribusi nyata pada Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur selama 50 tahun beroperasi. Rahman Pina mengibaratkan Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur seperti kata pepatah, mati di lumbung padi, di mana Sulawesi Selatan memiliki potensi tambang nikel terbesar di dunia, tetapi tidak berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Memang sudah waktunya untuk dievaluasi, dan kalau 50 tahun lalu kita bisa memaklumi bahwa kita tidak punya SDM, tidak punya pengusaha-pengusaha yang mampu mengelola tambang besar seperti di Sorowako ini, tapi dalam rentang waktu 50 tahun sekarang kan itu sudah muncul pengusaha-pengusaha besar nasional dan lokal yang juga mampu melakukan hal yang sama. Selama beroperasi selama 50 tahun, Rahman Pina mengatakan tidak ada pembagian hasil yang diberikan PT Vale
kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, baik Pemprov maupun Pemda hanya mendapatkan bagian dari pembayaran pajaknya. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait Ramperda Pengembangan Pertanian Organik, Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja. Jelaskan lebih konkret. Bertempat di ruang rapat Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel menggelar rapat kerja hasil fasilitasi Ranperda tentang pengembangan pertanian organik pada Rabu siang. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Komisi B, Biro Hukum Setda Pemprov Sulsel, serta tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat ini digelar bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait Perda Pengembangan Pertanian Organik yang telah dirancang sebelumnya. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemendagri tentang Ramperda Pengembangan Pertanian Organik. Jadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Kemendagri, itu yang kita sesuaikan dan kita perbaiki sesuai dengan hasil fasilitasi daripada Kementerian Dalam Negeri. Usman berharap agar sesegera mungkin dilakukan rapat paripurna dengan penandatanganan antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait perda tersebut, sehingga perda tersebut dapat diterapkan secepatnya demi kepentingan bersama. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Di sini terdapat Menyambut bulan suci Ramadan, Ikatan Keluarga Wanita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara silaturahmi di Hotel Claro, Makassar. Masalah ini kita sama-sama mewujudkan Indonesia melek. Ikatan Keluarga Wanita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara silaturahmi di Hotel Claro, Makassar pada Rabu siang. Acara tersebut digelar dalam rangka mempererat persaudaraan dan menguatkan solidaritas IKA Wanita DPRD Sulsel dalam menyambut bulan suci Ramadan. Acara silaturahmi tersebut menghadirkan salah satu pendakwa Islami terkemuka di Indonesia, yakni Ustazah Oki Setiana Dewi untuk mengisi materi selama acara berlangsung. Selain itu, turut hadir juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Bulan suci, mempersiapkan diri yang suci, tidak ada permusuhan lagi dengan orang. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat terkait limbah industri PT Vale. Meski demikian, tidak ada satupun direksi dari PT Vale yang hadir. Oleh sebab itu, pihak DPRD geram dan mengancam memanggil paksa direksi jika masih mangkir dalam undangan yang ketiga. Anggota DPRD Sulsel, Bapak Andi. Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pembangunan menggelar rapat dengar pendapat terkait limbah kayu dan limbah industri PT Vale pada Kamis 24 Maret siang. Namun dalam rapat tersebut, dari 4 direksi yang dimiliki PT Vale, tidak ada satupun direksi yang hadir di tempat dan hanya diwakilkan oleh direktur eksternalnya. Akibatnya Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina meminta direktur eksternal PT Vale untuk keluar dari forum tersebut. Rahman Pina menegaskan, direksi PT Vale masih mangkir, DPRD Sulawesi Selatan akan menggunakan kewenangannya dengan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan direksi PT Vale dalam rapat selanjutnya. Kami harus pastikan bahwa undangan-undangan di DPR, ini kan undangan lembaga, siapapun itu harus menghargai undangan lembaga, karena jangankan direksi PT Vale, ya, Gubernur pun ketika diundang oleh DPR, maka gubernur hadir. Apalagi kalau hanya direksi PT Vale. Tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh dia mengatur dirinya sendiri, tetapi ini harus kita atur bersama. Selain direktur eksternal PT Vale, Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan yang mewakili kepala dinasnya juga diminta keluar dalam rapat tersebut. Rahman Pina juga meminta yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberi teguran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV.
Pemirsa, Direktur Eksternal PT Vale yang mengaku sebagai perwakilan PT Vale terpaksa dikeluarkan dari rapat dengar pendapat yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis siang. Baik, terima kasih Pak Ansari Mangkonan, Pak Ibu Eti. Bertempat di ruang rapat, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat bersama PT Vale pada Kamis siang. Rapat tersebut digelar untuk membahas limbah kayu dan limbah industri yang dihasilkan oleh PT Vale yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada rapat tersebut, Rahman Pina selaku Ketua Komisi D DPRD Sulsel menegaskan bahwa undangan ditujukan untuk jajaran direksi PT Vale, sehingga Direktur Eksternal PT Vale yang mewakili 4 direksinya yang berhalangan hadir diminta untuk keluar ruangan meninggalkan rapat dengar pendapat tersebut. Tentu saja Pak, PT Vale adalah perusahaan yang taat, patuh gitu kan pada pada pemerintah gitu Pak. Jadi tetap pemanggilan paksa itu bukan opsi Pak. Itu bagi kami, karena kami juga insya Allah dengan niat baik kami pasti akan datang Pak Direksi jika memang kami diundang kembali. Meski demikian, DPRD memberikan kesempatan PT Vale untuk dapat mengikuti rapat selanjutnya dengan catatan direksi hadir secara langsung dan tidak diwakili oleh jajaran lainnya. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Tapi sekali lagi, Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustakimah Wardah pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.